Berangkat pagi membeli sarapan, berangkatnya jadi tergesa-gesa. Jika menunda-nunda pekerjaan, hanya kata terlambat yang akan tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tuh selalu sehat, tetap semangat dan pastinya selalu bahagia ya. Kali ini tuh aku mau awali video aku, aktivitas aku setiap harinya, aktivitas dan rutinitas, yaitu aku ini tuh mau masak-masak ya teman-teman. Dan ini di wajan yang kecil aku tuh lagi bikin telur dadar. Jadi ini tuh aku bikin telur dadar dulu. Dan di sebelahnya ini aku lagi numis-numis ya teman-teman, lagi numis-numis bawang merah, bawang putih. Terus ini aku masih masukin sambal. Jadi kan di video aku yang sebelumnya itu kan aku itu bikin semur ayam gitu ya, terus ada sambal. Jadi sambal itu masih banyak sisanya. Jadi pagi ini aku manfaatkan aja buat bikin sarapan gitu. Nah, jadi telur dadarnya itu nanti buat pelengkap ya teman-teman, karena di nasi gorengnya aku nggak kasih telur lagi, aku cukup pakai telur dadar ini aja buat jadi lauknya gitu ya. Nah, di sini tuh nasi gorengnya itu aku bikin memang rada banyak ya teman-teman. Kalau untuk Pak suami sih dia memang udah sarapan ya teman-teman. Tadi dia itu udah sarapan, dia itu mau sarapan di luar aja karena dia itu udah agak telat gitu katanya, terus nggak selera gitu mau makan gitu ya. Jadi Pak suami bilang mau beli lontong aja gitu. Jadinya tadi Pak suami udah pergi. Nah, di sini memang aku bikin nasi goreng itu memang agak rada banyak ya teman-teman. Karena memang di sini tuh aku mau bikin nasi goreng ini tuh buat aku sampai siang gitu. Jadi nanti siang makannya nasi goreng ini lagi. Ya kalau misalnya aku sih masih doyan-doyan aja ya teman-teman kalau nasi goreng itu, asalkan nggak basi gitu ya. Asalkan masih bagus gitu ya, aku masih mau aja makan karena aku tipe orang tuh makan tuh nggak terlalu susah gitu. Yang penting bisa dimakan ya aku bakalan makan kayak gitu. Itu telur dadarnya tadi juga kan itu memang besar ya teman-teman, tuh semuanya bukan cuman buat aku aja, jadi nanti tuh buat sekalian sama anak-anak juga. Kalau anak-anak sih pagi ini sarapannya pakai sate ya, karena ini tuh kebetulan tadi kakak ipar aku itu pergi ke pasar gitu ya. Terus anak aku tuh bilang mau sate gitu, jadinya udah aku titip sama kakak ipar aku buat dibeliin sate gitu buat anak-anak. Jadi telurnya itu ya udah buat ntar siang aja gitu ya sama anak-anak. Nasi goreng itu memang makanan favorit sejuta umat ya teman-teman, apalagi kalau di pagi hari pasti banyak banget orang yang suka kalau misalnya sarapan itu pakai nasi goreng. Apalagi karena mungkin dia itu tuh hangat atau panas gitu ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak banget buat disantap di pagi hari gitu. Aku ya kalau misalnya bikin nasi goreng itu memang suka-suka aja teman-teman. Cuman kadang kalau misalnya di pagi hari aku nggak selalu bikin yang namanya sarapan gitu ya. Pokoknya kalau pagi itu tuh ada yang bisa dimakan gitu atau yang selera dimakan gitu ya aku makan. Nah, kalau yang lauk ini kan tinggal semur ayam itu tuh masih ada tinggal sedikit gitu. Jadi udah biar aku angetin aja nanti buat anak-anak aja gitu ya. Kalau aku ya udah nggak apa-apa sarapannya pakai nasi goreng aja karena lagi nggak selera juga buat makan ayam. Jujur teman-teman, aku itu ya memang nggak terlalu doyan sama ayam, begitu juga Pak suami. Kadang itu kalau udah masak ayam kayak gitu, terkadang itu tuh kalau masak ayamnya itu sedikit, terkadang juga nggak bakalan habis gitu loh teman-teman. Makanya kadang tuh aku pas belanja mingguan nggak yang selalu beli ayam gitu ya. Jadi kapan kepengen aja gitu sesekali aku beli. Nah, tadi udah beres buat masak nasi goreng, terus udah dibersihin juga kompornya. Walaupun cuma masak nasi goreng pasti banyak bercak-bercak minyak kayak gitu ya. Jadi sekarang aku mau lanjut sarapan juga karena kan tadi udah bersih gitu ya semuanya. Aku mau sarapan dulu teman-teman, mari sarapan. Karena sarapan jauh lebih indah daripada harapan. Pokoknya kalau aku itu sebelum beraktivitas yang berat-berat kayak nyuci dan yang lain-lain itu pasti aku udah sarapan dulu. Atau mungkin kalau misalnya pagi-pagi gitu tuh udah makan gorengan atau makan yang sesuatu yang mengenyangkan, biasanya habis aku nyuci baru aku makan kayak gitu ya. Pokoknya kalau pagi-pagi itu wajib banget yang namanya aku itu makan teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelum nyuci aku nggak makan, ya udah biasanya habis nyuci aku makan. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau misalnya suaraku itu masih belum terlalu enak banget buat didengar, karena memang aku itu pas dubbing ini tuh masih sakit tenggorokan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau pas di video ini masih belum sakit tenggorokan gitu, karena kan video ini tuh udah beberapa hari yang lalu gitu ya. Oke, lanjut. Di sini tuh anak-anak aku mau aku kasih sarapan sate dulu karena ternyata kakak ipar aku tuh udah pulang dari pasar.
Dia itu pulangnya cepet karena katanya dia itu mau kerja gitu ya, ada pekerjaan gitu. Makanya dia itu pulang pasarnya itu cepet, dan dia juga pergi ke pasarnya itu tadi lumayan cepat. That's all I wanna do. I hope that you say Kalau udah makan sate kayak gini, alhamdulillah anak-anak itu lahap ya teman-teman. Walaupun terkadang itu suka ada dramanya. Tadi tuh sempet nggak mau gitu ya, si kakak itu disuap teman-teman karena dia itu minta dagingnya duluan. Jadi ya udah aku kasih aja dia megang dagingnya, tapi pas giliran dia mau makannya langsung aku masukin ketupatnya gitu ya, biar kayak anak-anak itu kenyang. Nah ini tuh sate aku titip tadi itu 7.000 ya teman-teman, ketupatnya itu tuh 3. Itu kalian bisa lihat sendiri ya, ketupatnya itu ya lumayan lah ya teman-teman, lumayan gede-gede juga lah itu ya. Itu tuh 1.000-an satunya. Terus untuk satenya tuh dagingnya itu juga 1.000-an satu. Jadinya aku beli 4. Jadi masing-masing anak-anak itu dapatnya 2. Pokoknya kalau misalnya aku beliin anak-anak itu sate gitu ya, itu biasanya anak-anak itu memang dagingnya itu aku pesanin 4 ya, karena anak-anak itu doyan banget sama yang namanya daging sate. Jadi anak-anak itu bisa masing-masing dapatnya 2. Lagian juga kan daging sate itu kan nggak perlu harus banyak ya teman-teman, karena kan yang bikin kenyang itu bukan daging satenya tapi ketupatnya. Oke deh, lanjut. Di sini aku juga mau jemur-jemur pakaian. Tadi tuh setelah aku sulangin anak-anak makan itu aku lanjut buat nyuci ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, nggak aku record. Ya biar cepet aja gitu ya. Karena sebenarnya apa-apa yang di record tuh bener-bener lama. Dan kalau misalnya lama-lama di air gitu ya pagi-pagi hari tuh nggak tahu kenapa dingin banget. Jadi ya kalau misalnya mau cepet ya nggak di record gitu. Pokoknya kalau misalnya konten kreator itu pasti paham banget lah ya teman-teman. Kalau misalnya pekerjaan apa-apa itu di record itu penyelesaiannya itu jadi jauh lebih lama. Yang harusnya tadi tuh 1 jam beres, bisa-bisa itu 2 jaman gitu ya baru beres. Cuman ya kalau seperti aku sekarang ini sih memang udah menikmati aja ya teman-teman masa-masa kayak gini. Dan kayak bener-bener udah terbiasa aja gitu ya, jadi kayak nggak ada beban. Bahkan kalau misalnya 1 hari aku nggak ngonten, itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi terkadang kalau misalnya aku terlalu capek kayak gitu ya teman-teman, pagi hari aku nggak bikin video gitu ya, aku tetap ngerjain kerjaan aku, cuman kadang nggak bikin video biar cepat beresnya. Lalu kadang aku tidur siang, nah nanti sore itu biasanya kalau udah tidur siang itu badan itu udah enakan lagi, baru deh aku bikin video. Jadi terkadang itu semalas-malasnya aku hanya 1 waktu buat bikin video yang aku lewatkan nih, karena kan aku bikin video itu dalam 1 hari 2 kali ya, kegiatan pagi, dari pagi sampai siang, terus dari siang sampai sore kayak gitu. Jadi terkadang pagi sampai siang aku nggak bikin video, ya sorenya wajib bikin video kayak gitu. Pokoknya setiap hari itu nggak bisa banget yang namanya nggak bikin video, wajib hukumnya bikin video. even if you're gone, I will remember you're all I know. Nah teman-teman, tadi setelah aku jemurin pakaian itu tuh padahal tadi tuh cuacanya itu kayak mendung banget gitu ya. Nah ternyata ini tuh aku lanjut buat nyapu gitu ya, tiba-tiba kayak panas matahari itu keluar gitu ya. Cuman ya udahlah, biarin aja aku jemur pakaian aku di teras. Karena walaupun aku jemurnya di teras, kalau cuaca panas kayak gini tuh pakaian aku juga bakalan cepat kering ya sih teman-teman. Karena nanti kalau udah habis zuhur itu panas matahari itu memang ke arah teras aku yang ada pakaian itu ya. Jadi pakaian aku bakalan cepat keringnya juga. Nggak panas juga, tapi kalau berangin itu juga cepat juga sih buat keringnya. Matters, that's all I wanna do. I hope that you say Oh iya teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian itu yang katanya itu selalu memuji aku kalau misalnya udah nyapu halaman, katanya itu Masya Allah, walaupun halamannya bersih, walaupun halamannya luas katanya, tapi rajin banget sih Bunda Twin buat nyapunya gitu ya. Sebenarnya bukan karena rajin ya teman-teman, tapi karena keadaan gitu ya. Karena kalau misalnya aku nggak nyapu, halaman aku itu bener-bener jorok gitu ya. Terus aku itu ngerasa minder dengan halaman-halaman tetanggaku. Karena kalian kan udah bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk sekitaran aku gitu ya, itu tuh tetangga-tetanggaku itu halamannya itu pada bersih-bersih gitu ya. Palingan itu kalau misalnya kalian ngelihat itu tuh pas aku nyapu misalnya halaman mereka itu tuh kotor, palingan itu nggak lama setelah kalian lihat video itu, bisa kayak di sore harinya atau di pagi harinya itu pasti udah diberesin lagi sama mereka gitu ya. Pokoknya halaman tetangga-tetangga aku tuh jarang banget yang berantakan. Itu juga yang bikin aku juga selalu menjaga kebersihan halaman aku ya teman-teman. Makanya kadang itu berasa juga sih teman-teman capek gitu ya kalau udah habis kalau udah habis nyapu halaman gitu ya. Tapi ya ada kepuasan tersendiri gitu ngelihat halaman itu udah bersih. I will.
Ya walaupun halamanku ini tuh luas ya teman-teman, alhamdulillah ini tuh luas banget malahan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah terbiasa nyapu halaman kayak gini tuh kayak bener-bener enak aja. Apalagi sapu yang aku pakai ini tuh bener-bener enak banget teman-teman buat nyapu halaman. Dibandingkan sapu lidi gitu ya. Kalau sapu lidi kan itu tuh susah ya teman-teman, terus juga lama gitu kan. Nah itu kayak kitanya juga pegel gitu ya. Kalau ini kan ibarat kayak nyapu rumah biasa aja gitu ya. Tapi ini tuh kayak bener-bener cepet gitu kerjanya. Ini tuh sapu kalau di sini tuh harganya tuh cuma 15.000 ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan terjangkau. Ya walaupun terkadang itu tuh apa namanya kayak jari-jari dari sapu ini tuh cepat patah. Mungkin karena kayak kita nyapu, terkadang itu kayak batu-batu juga gitu ya teman-teman, kita sapu-sapuin. Jadi kadang jarinya itu cepat patah. Cuman nggak apa-apa kan ini juga murah ya teman-teman, sapunya itu 15.000, itu juga udah bertahan lama kayak gitu. Kalau sapu lidi itu kan udah bikinnya itu susah. Memang sih kalau di apa namanya kalau kita beli tuh kayaknya nggak terlalu mahal ya teman-teman kalau sapu lidi gitu ya. Kalau di tempat kalian sapu lidi itu satunya itu berapaan sih teman-teman? Kalau di sini sih nggak tahu ya karena nggak pernah beli dan kayaknya nggak ada juga yang jual gitu ya. Karena rata-rata di sini kalau orang buat nyapu halaman tuh pakainya sapu yang kayak yang aku pakai ini. Aku tuh juga tahu sapu kayak gini tuh selama aku tinggal di sini ya teman-teman. Dulu tuh aku sempat heran ini tuh gunanya buat apa gitu ya. Aku tuh taunya yang bentukan yang bergigi-gigi kayak gini tuh itu tuh buat ngerok sampah gitu loh teman-teman. Tapi ternyata ini tuh adalah sapu halaman gitu ya. Nah aku taunya itu semenjak aku tinggal di sini juga gitu ya. Kalau di kampung aku sih pakainya tuh juga sapu lidi. Oke, lanjut lagi ke aktivitas aku. Beres tadi aku nyapu di halaman, lanjut di sini aku ke dapur karena tadi habis bikin nasi goreng. Itu tuh aku belum ada nyapu-nyapu di dapur ya teman-teman karena pengen ngeberesin yang lain dulu. Kalau nyapu di dalam rumah kan itu gampang lah ya. Makanya tadi aku dahulukan aja buat ngebersihin di luar rumah maksudnya. Habis itu cuci kaki, istirahat sebentar, lanjut buat nyapu juga di dapur. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Oh iya teman-teman, mungkin kalian tuh bertanya-tanya kenapa ini tuh di pintu aku ada yang aku pasangin itu adalah waring ya teman-teman, yang mirip kayak pagar cabai aku. Jadi aku kasih ini tuh biar ayam nggak masuk ya teman-teman, karena kalau nggak dikasih ini itu tuh ayam kayak dipanggil gitu loh masuknya ke dalam rumah. Jadi aku tuh pasangin itu biar pintu itu tetap bisa terbuka dan ayam itu pada nggak masuk gitu. Kalau misalnya itu aku lepas, pintunya wajib aku tutup ya teman-teman biar ayam itu pada nggak masuk. Apalagi anak ayamnya si Twin yang kemarin tuh dikasih sama desa gitu ya teman-teman. Itu kalau misalnya aku udah ngebuka pintu gitu ya, itu tuh mereka tuh bener-bener kayak nyerbu gitu loh teman-teman datangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah masuk ke rumah pasti mereka itu dan itu kayak bener-bener bikin kesel banget. Makanya kalau misalnya aku tuh ya cari aman aja, dikasih apa ya penghalang kayak gitu sama pak suami biar kayak ayam-ayam pada nggak masuk gitu ke dalam rumah. Pengen banget untuk segera bikinkan ayam itu tuh kandang yang agak rada besar gitu ya teman-teman, tapi kandangnya itu tuh cuma dipagarin pakai waring yang kayak pagarnya cabe gitu ya. Jadi ayam-ayam itu nggak berkeliaran sampai ke dalam rumah gitu. Sedangkan aku sendiri aja pemilik ayam itu tuh kalau misalnya dia masuk ke dalam rumah aku tuh kesel banget. Apalagi kalau misalnya nanti ayam itu tuh masuk ke rumah orang, pasti orang juga kesel gitu ya kan. Jadi ya udah daripada nanti tuh jadi perkara dan orang juga jadi marah sama kita, mendingan kita itu usahain gitu ya teman-teman buat dibikinin kandangnya. Pak suami sih lagi berusaha juga buat bikinin kandangnya, cuman karena memang kemarin itu tuh waringnya itu kurang teman-teman, jadi harus nunggu ada waktu lagi dulu pak suami buat ngebelinya. Nah teman-teman lanjut ya, di sini aku mau nyapu juga di teras. Alhamdulillah kerjaan aku pagi ini tuh walaupun lumayan bikin capek, tapi aku tuh seneng ya karena sekarang kayak rumah udah bersih luar dalam, terus juga kayak halaman itu bersih, masya Allah seneng banget dan kayak berasa bener-bener tenang aja gitu ya teman-teman. Karena misalnya kita itu udah ngelihat semuanya itu bersih, kayak bener-bener ada kepuasan tersendiri gitu. Beside you, I will. Nah ini tuh pagar memang selalu dikasih tali kayak gini ya, kayak diikat biar anak-anak itu nggak bisa ngebuka pagarnya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dikasih tali atau nggak diikat itu pagarnya, anak-anak itu kabur, takutnya mereka itu entah kemana-mana gitu.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, serta menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. About you.